Perjalanan pengungkapan kasus yang tengah berlangsung hingga saat ini dipenuhi banyak kejutan. Terbaru seorang saksi bernama Suroto muncul ke publik mengaku dirinya membantu proses evakuasi jasad Vina dan Eki di TKP. Bahkan ia mengungkapkan Vina sempat meminta tolong saat kondisi kritis. Suroto salah satu warga Kecomberan, Talun, Cirebon, Jawa Barat yang sekaligus merupakan perangkat desa Kecomberan diketahui membantu proses evakuasi Vina dan Eki pada saat peristiwa tragis itu terjadi. Suroto mengungkapkan saat itu ia tengah berpatroli mengelilingi jembatan Talun. Lalu sekitar pukul 10 malam ia menemukan dua orang tergeletak di sekitar jembatan Talun. Saat ia menemukan Vina dan Eki, posisi keduanya berjauhan dan kondisi Vina masih kritis serta sempat meminta pertolongan kepada Suroto. Suroto memaparkan kondisi Vina dan Eki mengalami luka di seluruh tubuh dan lebam di bagian wajah. Namun khusus Vina yang saat itu menggunakan rok dengan kondisi rok terangkat dan celana dalam yang merosot hingga ke paha. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya. Saya copot, wah ini udah bener udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke. Dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya. Sebelumnya ditutupin jaket itu ya. Rok itu tuh nyilak ke sini dan kemaluan itu kelihatan. Sementara itu untuk kondisi motor yang dinaiki Vina dan Eki disebut tidak ada kerusakan. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat, PTV. Untuk mengetahui lebih jelas, kita sudah terhubung dengan Pak Suroto yang merupakan salah satu saksi penemuan korban Eki dan Vina 8 tahun lalu. Selamat sore Pak Suroto. Selamat sore Pak Suroto. Sore, Ibu. Baik, Pak Suroto, saya ingin mengonfirmasi satu hal. Jadi pada saat Anda pertama kali tiba di lokasi, korban Vina ini masih dalam kondisi hidup, Pak Suroto? Masih, Ibu, masih hidup. Apa yang disampaikan atau apakah pada saat itu Vina masih bisa berbicara, Pak Suroto? Cuma merintih, aduh tolong gitu, Ibu. Saat itu seperti apa, Pak Suroto, kondisi dari masing-masing korban Vina dan juga Eki? Kalau Eki udah mukanya udah tangan kanan ya kalau nggak salah itu patah. Dan muka si perempuan juga waktu itu lebam-lebam, luka-luka, Bu, waktu itu. Jadi memang dugaan awal pada saat itu adalah kecelakaan motor ya Pak ya. Kondisi dari motor Betul, Eki Ibu. sendiri seperti apa Pak Suroto? Apakah benar tidak terlihat ada kerusakan seperti sudah terjadi kecelakaan? Tidak ada, nggak ada kerusakan, nggak ada apa, Bu. Masih layak pakai juga. Baik, pada saat penemuan itu apakah Anda melihat ada sekelompok geng motor ataupun orang-orang yang mencurigakan di sekitar lokasi? Tidak ada, Bu. Adanya cuma pengguna jalan yang berhenti pengen tahu terjadi kecelakaan itu, Ibu. Di sekitar lokasi penemuan jenazah Eki dan juga Vina yang pada saat itu masih hidup, sebenarnya ada kamera pengawas atau CCTV tidak sih Pak Suroto? Di lokasi itu ada, cuman jauh sekali, Bu. Itu adanya di atas jembatan itu untuk
CCTV untuk di jalan tol kalau nggak salah ada. Pak Suroto, saat itu selain Anda, apakah juga ada warga lain atau pihak lain yang juga membantu proses evakuasi Vina dan Eki? Tidak ada, Bu. Cuma saya dengan anggota kepolisian, Bu. Baik, lalu apa yang bisa Anda ceritakan seperti apa Pak kronologinya pada saat itu? Infonya awalnya Anda sedang melakukan ronda begitu ya Pak Suroto? Menunjukkan pukul 8 saya rutin tiap sore itu saya ada di Polsek Talun. Nah, jam 21 saya keliling itu belum ada kejadian, Bu. Keliling di lokasi yang sekarang ada kejadian itu. Nah, kembali lagi saya ke Polsek Talun itu ada pengguna jalan laporan intinya Pak di situ ada kecelakaan gitu Bu di jalan Peoper. Langsung saya ambil motor langsung ke tempat olah TKP itu Bu. Baik, lalu seperti apa kondisi di TKP pada saat Anda tiba di sana Pak Suroto? Di situ udah ada kurang lebih 10 orang pengguna jalan pada berhenti. Saya menanyakan, Pak ini kenapa? Nggak tahu Pak, ini tahu-tahu udah jatuh tergeletak begini. Apa kecelakaan atau ditabrak mobil atau nggak tahu Pak gitu. Nah, saya langsung ke tempat korban yang laki menanyakan, Dek gitu, nggak ada jawaban. Helmnya itu waktu itu masih lengket Ibu. Langsung saya copot itunya talinya dan saya copot itu darah itu banyak sekali Bu di helmnya itu waktu itu tuh. Lalu benarkah pada saat ditemukan Vina ini dalam kondisi tidak lengkap busananya Pak? Betul Ibu, betul. Dulu itu pakai rok warna hitam. Kelihatan celana dalamnya tidak sesuai kayak kita pakai umumnya gitu. Langsung saya benahin sedikit, langsung saya tutupin pakai jaket Ibu. Baik, Pak Suroto, tadi Anda mengatakan memang setiap jam 8 Anda rutin berkeliling begitu ya. Apakah ini berkaitan dengan memang pada saat tahun 2016 lalu ini banyak aktivitas geng motor di sana ataupun perbuatan kriminal Pak? Kriminal Ibu, sering terjadi karena jam 9, jam 10, jam 11 itu rame-ramenya pekerja yang dari kota ke kabupaten itu banyak Bu. Sasarannya itu perempuan yang bawa motor kayak gitu Bu, kebanyakan yang jadi sasarannya. Kalau untuk aktivitas geng motor sendiri pada tahun 2016 atau mungkin sepengetahuan Anda seperti apa Pak Suroto? Masalah geng motor saya sendiri tidak tahu ya Bu ya. Cuma dengar dan saya juga tidak mau tahu masalah kenakalan kayak gitu tuh Bu. Pada tahun 2016 lalu pada saat penyidikan kasus ini apakah Anda pernah dipanggil oleh polisi Pak? Setelah kejadian ini ya Bu saya dipanggil ke Polresta Kota Cirebon Bu, diminta keterangan. Apakah Anda mengenal atau mengetahui wajah dari para tersangka dan juga terpidana, terutama Peggy Setiawan yang baru-baru ini ditangkap, Pak? Tidak kenal Ibu. Sama sekali saya tidak kenal, mengenal ya? salah satu pelaku itu. Baik. Udah, gini aja, langsung. Kabarnya Anda juga pernah bersaksi di persidangan, Pak Suroto. Betul, 2 kali Ibu. Baik, pada saat Bapak melakukan evakuasi kedua korban ini, pada saat itu bisa kami konfirmasi lagi Pak, setelah itu apa yang terjadi? Apakah langsung dievakuasi ke rumah sakit, sempat bertemu dengan keluarga dari Vina dan Eki atau seperti apa Pak? Belum Bu, waktu itu belum tahu keluarga siapa itu habis ngantar ke rumah sakit tuh langsung udah ditangani pihak rumah sakit, saya pulang Bu. Baik, kami juga ingin mengonfirmasi Pak untuk foto-foto DPO atau ciri-ciri yang diberikan oleh polisi, apakah ada yang Anda kenali berada di lokasi saat itu kan ramai, mungkinnya ada warga yang juga ingin melihat yang awalnya disebut kecelakaan motor. Anda sempat melihat mungkin Pak di lokasi kejadian? Tidak ada Bu, tidak ada. Baik, pada saat itu di pengadilan apa kesaksian Anda yang Anda berikan, apa yang ingin didalami oleh hakim maupun jaksa yang ditanyakan kepada Anda Pak Suroto? Iya, dia menanyakan apakah benar Pak Suroto waktu kejadian mengevakuasi, menolong kedua korban itu, tak jawab ya iya. Apakah benar Pak Suroto waktu itu
lepas helm, iya benar. Begitu Bu. Pak Suroto, setelah kejadian tersebut, apakah Anda pernah bertemu dengan keluarga dari kedua almarhum? Keluarga pas di pengadilan Ibu. Di pengadilan sana dia mengucapkan Pak Suroto, Pak Mandro terima kasih telah mengurusin anak saya meskipun anak saya tidak ketolong gitu Ibu. Di pengadilan sana ketemu sama keluarganya Vina. Jadi sempat bertemu hanya di pengadilan ya. Dan tadi Anda sampaikan Iya. bahwa almarhumah Vina ini sempat meminta tolong kepada Anda, Pak Suroto. Anda tahu kapan kira-kira tepatnya akhirnya Vina menghembuskan nafas terakhirnya? Apakah di TKP atau di rumah sakit? Meninggalnya di rumah sakit Ibu. Jadi selama proses evakuasi pun Vina masih bisa berbicara dengan Anda, Pak Suroto? Ya itu Bu, dari Vina itu cuma aduh tolong dan aduh tolong gitu Bu. Tidak sempat menyampaikan hal lain artinya ya Pak ya, mungkin menanyakan apa yang tidak, Bu. sebenarnya terjadi dan sebagainya. Iya Bu, tidak Bu. Baik, Pak Suroto, setelah kemudian saat ini kasus Vina kembali disoroti oleh publik, apakah Anda sudah dipanggil kembali oleh pihak kepolisian untuk diperiksa? Sudah Bu, tanggal 4 kemarin Bu. Sudah diperiksa Pak Suroto? Sudah Ibu, sudah. Oh, sudah, oke. Pak Suroto, apakah juga di lokasi kejadian saat itu Anda melihat barang-barang milik kedua korban, handphone dan sebagainya? Tidak Bu, handphone itu adanya di jok motor Ibu waktu itu. Baik, Pak Suroto, terkait dengan pemeriksaan yang terbaru ini, apakah masih sama hal-hal yang ditanyakan oleh pihak kepolisian atau mungkin ada hal baru yang Anda ingat Pak Suroto? Sama Ibu, sama, cuman saya mau klarifikasi korban itu lokasinya, posisinya itu ada di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, bukan yang diberitakan di Kepompongan. Dan yang kedua letak korban yang disiarkan di film-film itu jauh sekali Bu. Kalau terkait dengan tangkapan layar rekaman CCTV yang beredar, apakah Anda sempat lihat mungkin Pak Suroto? Sempat viral di media Lihat sosial. apa Bu? Itu apa benar Lihat apa, Bu? CCTV di lokasi? CCTV itu ada Bu, cuman jauh sekali. Sama tempat kejadian itu jauh sekali. Artinya yang beredar di media sosial kemungkinan besar ini bukan rekaman asli begitu ya Pak Suroto? Iya, bisa kemungkinan. Baik, baik Pak Suroto, mungkin apa yang Anda harapkan? Anda sempat membantu evakuasi jenazah dari Vina dan Eki, kemudian kasusnya kembali disoroti oleh publik saat ini. Apa harapan Anda atas kasus ini? Harapan kami mudah-mudahan dari pihak kepolisian segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini Bu, biar tidak terlarut-larut di tengah masyarakat. Mudah-mudahan perkara Vina dan Eki ini cepat diselesaikan Bu. Baik, Pak Suroto, terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih Pak Suroto, salah satu saksi penemuan korban pembunuhan Eki dan Vina. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih.